Kalau kita terbiasa mendengarkan berita tentang seorang murid dibully oleh temannya atau kakak kelasnya, di Purwakarta lain lagi. Kalau di Purwakarta kasusnya, guru dibully muridnya sendiri. Bayangkan kalian guru yang kena bully. Di mana? Di Purwakarta. Anak-anak, aku bilang sama kalian, kalian punya mantan bupati yang saat ini sekarang sudah jadi gubernur. Itu gara-gara sopan santunnya, gara-gara perjuangannya, gara-gara kerja kerasnya, beliau bisa menjadi gubernur, bisa menjadi orang sukses. Itu yang kalian tiru. Ini malah membuli guru kerja kalian. Aduh, kacau kalian, bah. Lihat itu, jari tengah dibikin sama gurunya. Kan? Ini parah ini. Parah ini, parah. Jumlahnya 9 orang ya. Lihat dulu tuh tingkah lakunya itu. Lihat dulu tingkah lakunya itu. Laporan dulu kalian, siapa nama bapak kalian satu-satu? Kasih dulu nomor induk KTP bapakmu, kasih sama aku dulu. Ya, biar kuajari dulu bagaimana caranya mendidik anak. Kurang ajar kalian satu-satu, kalian itu anak SMA, tapi kalian nggak bisa menjaga adab kalian. Malu kalian itu sebagai anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Kayak gini-gini nih, calon-calon kayak gini-gini nih, yang bakal jadi kayak si Rismond Sianipar. Rismond Sianipar, Roy Suryo kayak gini-gini nih. Gak punya adab. Sekarang kalian bikin kayak gitu sama guru kalian, begitu kalian udah besar, kalian punya posisi, kayak gitu kalian bikin sama presiden kalian. Iya kan? Itu dia. Ini orang-orang seperti ini, jujur aja aku bilang ya, hati-hati. Hati-hati karena apa? Ya, ini adalah awal daripada kehancuran masa depan kalian. Karena sejatinya orang yang tidak bisa menghargai gurunya, orang yang tidak bisa menghargai orang tuanya adalah orang-orang yang pasti akan menemukan kegagalan dan juga jalan sulit di masa depan yang akan datang. Aku cuma sekalinya ngelawan guru. Habis itu minta maaf. Menyesal. Minta maaf. Tahap pertama mungkin kejadian ini menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah, yang dimana kami sangat miris dengan kejadian-kejadian yang mana anak-anak kita tidak punya etika dan moral. Saya yang memang haus akan pendidikan, hari ini menjadi wakil bupati, modalnya punya etika, modalnya punya attitude, bisa menghargai sesama. Karena percuma kita mengejar ilmu sampai ke negeri Cina, tapi tidak punya moral, tidak punya akhlak dan adab. Makanya penting pesan moral dari saya, pentingnya anak-anak kita didik dari mulai dari rumah, peran orang tua mengingatkan anak-anaknya agar moral, adab, akhlak diajarkan mulai dari rumah. Baru tugas guru-guru untuk melengkapi. Maka dari itu kami berharap yang mana tadi yang sudah disampaikan Pak Kadis Pendidikan Dinas Provinsi, mudah-mudahan ke depan bahan evaluasi ini setiap sekolah mudah-mudahan birokrasi, reformasi dari mulai sekolah yang mungkin akan kita perketat. Karena dasarnya dari mulai sekolah lah kita bisa menciptakan anak-anak yang berkualitas. Terima kasih. Ya, pendidikan karakter tinggal menjadi kesadaran bersama, orang tuanya sadar, masyarakatnya sadar, kemudian sekolahnya sadar, bisa dilaksanakan. Tapi kalau sekolah pemerintahnya punya kebijakan, masyarakatnya nggak mau ngikutin, ya omong kosong. Pak, Pancawalya khususnya mungkin pendidikan karakter, apa ini mungkin belum efektif, Pak? Kalau ya bukan, karena konsep itu bisa apa saja, bisa Pancawalya, bisa 8 dimensi profil lulusan, bisa apapun. Yang harus diterapkan adalah konsistensi dan kemauan semua pihak untuk mendorong ini bisa dilaksanakan. Sekolahnya mau, masyarakatnya mau, orang tuanya mau.
Semua profesinya mau. Dunia akhirat, itu yang ada di mindset saya. Dan ingin merubah sikap anak berperilaku baik. Karena yang salah tidak selamanya salah anak itu, yang nakal tidak selamanya nakal, dan teledor pun tidak selamanya. Makanya aku salah satu orang yang betul-betul ya menghargai bagaimana jasa seorang guru. Aku tahu bagaimana susahnya jadi seorang guru. Aku tahu bagaimana kerasnya hidup seorang guru. Aku tahu bagaimana pedihnya menjadi seorang guru. Makanya aku gak mau jadi guru. Karena tahu aku pedihnya. Karena tahu aku sakitnya. Karena aku tahu perjuangannya. Kalian belum pernah mengerti bagaimana guru itu ya mengerjakan tugas sampai malam, memeriksa hasil-hasil daripada ujian kalian setiap malam, bagaimana mereka membawa pekerjaan mereka itu ke dalam rumah. Ya harusnya mereka bisa beristirahat tapi nggak bisa beristirahat, belum lagi tertekan batin oleh karena tingkah laku kalian. Inilah guru. Kalau Pak Opung Parabela jadi guru kalian, habis kalian. Aduh, ya. Jadi ini tanggapan dari Bapak KDM ya. Bapak KDM ya yang sangat memang betul-betul menjadi perhatian ya bagi seorang gubernur. Ini harus menjadi perhatian ini, Pak. Nggak bisa didiamkan ini. Perilaku tidak pantas terjadi di SMA Negeri 1 Purwakarta ketika sejumlah siswa kedapatan mengejek gurunya. Tindakan ini memicu keprihatinan karena mencerminkan kurangnya rasa hormat di lingkungan pendidikan. Ya, saya cukup prihatin dengan peristiwa tersebut dan kronologisnya saya sudah mendengarkan paparan dari Kepala Dinas Pendidikan. Dan selanjutnya berdasarkan informasi, anak tersebut orang tuanya sudah dipanggil ke sekolah, orang tuanya nangis merasa menyesal atas tindakan anaknya. Selanjutnya sekolah sudah memberikan skorsing selama 19 hari, anak itu mendapat bimbingannya di rumah. Tetapi saya memberikan saran, anak itu tidak skorsing selama 19 hari ini saran. Mudah-mudahan sarannya bisa digunakan. Tapi diberikan hukuman membersihkan halaman sekolah, menyapu dalam setiap hari dan membersihkan toilet. Ini yang saya sarankan. Waktunya bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan. Tergantung perkembangan dari anak itu sendiri. Kalau kayak gini-gini Pak, cocok nggak Pak dibawa ke barak militer Pak? Cocok kali kan Pak? Harusnya sarannya seperti itu Pak. Ini SMA negeri loh biar tahu kalian. Coba kata Bapak KDM ya, dikasih hukuman jangan skorsing. Katanya skorsing 19 hari ya. Tapi mereka kalau enggak membersihkan halaman sekolah, ya setelah itu membersihkan toilet kan begitu selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kenapa Pak enggak sekaligus saja 2 semester Pak? 2 semester dong Pak. Kami yang melihatnya sakit hati Bapak. Apalagi ya minta maaf. Opung Parbelak itu asli dari Purwakarta. Aku menghabiskan pendidikanku 3 tahun selama 3 tahun di Purwakarta. Ya, jadi jangan macam-macam kalian orang Purwakarta harusnya menunjukkan ya, ini anak-anak ya, yang terkhususnya 9 orang tadi, kalian harus menunjukkan sikap beradab orang Purwakarta. Setahu orang Purwakarta nggak ada begitu. Aku dulu biar tahu kalian SD. Aku SD di Purwakarta. Di SD Negeri Bayangkara 2. Ya, di Jalan Veteran. Ya, dekat pasar itu. Coba tunjuk tangan dulu yang seangkatan dengan Opung Parbelak. Ada SD Negeri Bayangkara 2. Jalan Veteran mana tahu ada. Coba komentar dulu komentar. Atau paling tidak orang Purwakarta. Hai orang Purwakarta, mana suaranya? Di belakang sekolah kami ada kuburan Cina. Biar tahu kalian, ya. Hampir setiap pagi aku nongkrong aja di kuburan Cina. Memandang ke arah persawahan dan sungai Cikau yang nun jauh di ujung sana. Itulah biar tahu kalian. Selama aku di SD, ya. Setiap kali murid lewat kantor majelis guru, itu hormat. Menundukkan kepala, mau ada gurunya, mau nggak ada gurunya, mau pintunya buka, mau pintunya tutup. Yang namanya ruang majelis guru lebih keramat daripada kuburan. Lebih keramat. Setahuku Purwakarta begitu.
Nah, ini aku nggak tahu nih Purwakarta sebelah mana ini. Ya, ini adalah anak-anak yang memang betul-betul nggak diajar sama orang tuanya nih. Coba bayangkan kalian, digini-ginikannya coba. Orang tua, guru wali kelasnya gini coba. Kalian tahu ini nggak sopan. Ini kasar nih, kasar. Ini kalau di negara barat sana, ini betul-betul kasar. Nggak usah dicontohkan, Pung, berulang-ulang kali, Pung, Parbela. Cukup sekali aja. Nggak usah dibikin-bikin begini lagi. Tapi sial kali orang ini, nyebar pula video orang ini. Guru yang dikriminalisasi oleh muridnya, maka saya nyiapin pengacara sampai kapanpun saya dampingi. Saya nyiapin notaris untuk apa? Pendaftaran siswa baru nanti, setiap orang tua wajib menandatangani surat pernyataan. Saya menitipkan anak saya ke sekolah. Saya tidak akan mencampuri sistem dan pembelajaran di sekolah. Dan apabila anak saya nakal, gurunya memberikan hukuman berdasarkan kaidah yang tidak bersifat kriminal, maka saya bersedia dikembalikan anak saya ke rumah saya, dan saya akan mendidik oleh diri saya sendiri. Itu KDM itu, ya, itu memprotes hukuman yang diberikan kepada murid-muridnya. Pak, ku bilang sama Bapak, justru manusia-manusia kayak gini, Pak, diberi hukuman yang berat. Kalau enggak, ini bakal ngelunjak ini. Karena apa? Kalau sudah terbiasa untuk tidak menghormati satu guru, maka mereka akan terbiasa untuk tidak menghormati guru lain. Kan begitu. Kurang berat, Pak. Bersihkan halaman sekolah dan juga bersihkan toilet 2 semester. Masa 3 bulan? Nggak apa itu, Pak? Nggak sesuai itu. Ya, tapi pada akhirnya, ya, sang ibu, kalau nggak salah namanya Ibu Atun. Ibu Atun, beliau memaafkan para siswa tersebut. Aduh, luar biasa. Perasaan ibu seperti apa saat tahu ibu dilakukan? Saya kalau saya sedih, tapi keimanan saya tidak akan dirusak oleh rasa sedih dan sakit manusiawi. Tapi keimanan saya akan menjadikan obat untuk akan keimanan saya mengobati luka hati saya. Amin. Agar anak-anak saya selamat di akhirat. Amin. Yang ada di hati saya. Waduh. Karena harus diselamatkan generasi muda. Saya sayang kepada siswa. Semakin siswa melakukan kesalahan, semakin saya sayang untuk merubahnya. Kasihan berarti tertinggal langkah dia ada yang salah. Amin. Padahal saya selalu menyampaikan pendidikan karakter Pancawaluya. Saya setiap kali mengajar, saya arahkan anak, tapi mungkin belum nyampe. Iya. Yang namanya guru kan harus selalu terus aja sabar dan berusaha mengalihkan, merapihkan. Ya saya lakukan seperti itu. Dan saya cinta kebaikan, insya Allah. Berarti saya mencintai kebaikan dan insya Allah niat baik saya anak-anak menjadi lebih baik. Karena perubahan itu tidak bisa sekaligus. Iya. Butuh waktu, ada proses sehingga dia paham akan kesalahannya. Orang tuanya ini. Ini orang tua seringkali mempersalahkan guru-guru bagaimana ya kemajuan anaknya. Ingat orang tua, ya kemajuan anak itu bukan ditentukan hanya gurunya, tapi ditentukan bagaimana cara kau mendidik anak-anakmu di rumah. Jadi kelihatan kan, ya yang suka begini-begini itu berarti bapaknya suka begini sama mamanya. Maksudnya apa itu, Pak Bella? Pak, ayo uang belanjaan tuh. Papa minta maaf ya. Papa sudah lakukan kesalahan. Papa dimaafkan ya, Ma. Jadi itu ditiru anaknya. Jadi anaknya juga suka bikin begini. Saya Hamila, perwakilan dari SIDUKA 11 S1. Mohon maaf terutama semua besar-besarnya kepada Ibu Samsira, kepala sekolah, jajaran Mahasiswa, beserta guru-guru, teman-teman yang baik masih dari Angkatan 27, 26 dan alumni Angkatan yang sudah lulus dari SMA Negeri 1 Purwakarta. Saya dan teman-teman saya melakukan tindakan yang sudah kami lakukan itu tidak pantas dilakukan kepada ibu guru kami, yaitu Ibu Samsira.
Enggak aja, manusia-manusia seperti ini memang harus dididik, Ibu. Setuju. Tapi ini jujur aja aku bilang, aduh luar biasa nih Ibu Atun ini. Bu, jujur Bu, kalau aku jadi ibu, ku ikat orang itu di pohon rambutan. Kaki satu di sebelah sini, kaki satu di sebelah sini. Badannya itu ku taruh biar tahu Ibu, apa namanya, ke sarang semut. Ku taruh sarang semut ke dalam celananya itu satu-satu. Gak punya adab. Nah, ya jadi kalau tidak salah, apa namanya, ini orang tuanya sudah dipanggil ya. Ada videonya, cuman aku lupa nyimpan ya kan. Ada orang tuanya sampai nangis-nangis orang tuanya. Dipulangkan anaknya 19 hari biar tahu kalian. Alah Bu, udahlah, nggak mempan nangis-nangis kayak begitu Bu ya. Tolong arahkan anaknya mulai dari awal. Mulai dari dasar, sebetulnya mulai dari kecil sekali, mulai dari belum sekolah, anak-anak sudah harus diajarkan tata krama, sopan santun, ilmu-ilmu agama. Harus seperti. Jadi ingat baik-baik anak-anak. Ibu guru tiap hari suruh kamu datang sekolah itu bukan untuk ibu guru. Besok-besok tuh untuk kamu punya masa depan. Tahu masa depan kah tidak? Artinya, ibu mau besok-besok itu kamu jadi orang, bukan seperti sekarang ini. Artinya hidup itu berubah. Kita manusia itu harus punya cita-cita, mimpi. Dengar kah tidak? Kalau kau tidak mau begitu, ya sudah terserah kau. Itu kau punya pribadi. Tapi ibu di sini, ibu bertugas sini supaya ibu mau kau itu jadi orang yang baik. Ini apa kah? Pak Guru mau kasih masuk kau di penjara sana. Tidak toh? Orang suruh kau mau pintar. Dengar ke tidak? Dengar. Baik, jadi begini. Sebelum kita masuk ke kelas, ibu mau tekankan lagi. Harus rajin sekolah. Ya. Kalau kau tidak rajin sekolah, kira-kira besok-besok itu kau mau jadi apa? Hah? Aku bilang sama kalian, ya kan, anakku aja biar tahu kalian, susah kalau misalnya dibilangin, ya kan. Tapi nggak pernah, Opung Parbelak itu udah pernah coba ya dengan cara pukul, dengan cara menghukum. Tapi kita selalu berinovasi gitu di dalam mendidik anak ya. Bagaimana caranya ya? Kalau nggak mukul, kira-kira apa cara yang harus kulakukan supaya anakku mendengarkan? Ternyata ada saja caranya kan begitu. Biar tahu kalian nomor 2, anakku nomor 2 kemarin itu nggak tahu entah belajar dari mana ya kan. Berani-beraninya dibilang sama bapaknya, Bapak janco katanya. Dibilangnya aku janco. Itulah salah satu yang membuat aku, ya kan, untuk membawa keluargaku itu pindah ke Yogyakarta. Aku bentar lagi mau pindah ke Yogyakarta tahun depan. Biar anakku jangan kasar kali. Masa ngomong sama bapaknya janco? Kutempeleng. Kasih tahu sekali, kasih tahu 2 kali nggak ngerti juga, kasih 3 tahu, kasih tahu 3 kali nggak ngerti juga. Kutempeleng biar tahu kalian. Gak akan kubiarkan. Itu namanya dia laki-laki kebetulan, ya kan? Kamu belajar dari mana? Siapa yang ngasih tahu kamu? Siapa yang ngajarin kamu belajar kayak gitu? Katanya gitu kan? Aku tanya gitu. Dedi sering kok ngomong kayak gitu kalau di konten. Itu kan dulu waktu Dedi belum bertobat. Bapakmu ini kan sudah bertobat. Jangan ditiru-tiru kesalahanku yang masa lalu, gitu. Soalnya kan aku memang kadang-kadang kelepasan juga ya kan. Ya, kalau misalnya kulihat tingkah lakunya si A, si B, si C contohnya kan. Ada yang membuli Bapak Joko Widodo, ada yang bilang aja ijazah palsu, ada yang bilang katanya Bapak Joko Widodo itu Jokowi Reng. Keluarlah kata-kata makian itu, jancok, katanya aku bilang begitu. Kedengaran sama anakku. Tapi mulai dari situ gara-gara aku, gara-gara anakku sering meniru aku udah mulai berubah. Nggak pernah aku bilang jancok. Masa kita mau gara-gara jancok itu ya kan, manusia-manusia jancok itu kita berdosa. Makanya akhirnya aku ngomong-ngomong jancok itu. Aduh, minta maaf ya, aku nggak ngomong lagi kayak gitu itu ya. Perjuangan seorang guru di Banten ini bikin haru. Setiap hari, ia melewati jalanan terjal dan tanah longsor demi mengajar di sekolah terpencil. Dedikasinya untuk mendidik generasi muda tidak pernah surut,
meskipun tantangan terus menghadang. Guru seperti ini membuktikan bahwa pendidikan adalah panggilan hati. Mari beri apresiasi. Jadi seperti itu. Anak itu adalah peniru yang ulung. Kayak gitu dibikin orang tuanya. Kayak gitulah itu anaknya sekolah. Makanya cepat-cepat aku berubah, ya kan? Aku mungkin bisa ya meluapkan emosiku, tapi jangan sampai mereka mendengarkan kata-kata kotor keluar dari mulut. Aduh, ya luar biasa Ibu, luar biasa Ibu Atun, ya saya sangat respect dengan Ibu yang mau memaafkan anak-anak yang sudah berbuat yang tidak pantas dengan Ibu. Luar biasa. Ada lagi biar tahu kalian, guru juga dibully sama muridnya. Ini pokoknya versi sekarang ini, versi guru dibully sama muridnya. Gurunya mau pulang, kunci motornya disembunyikan. Nyanyi-nyanyi pula anak itu, nggak bisa pulang, nggak bisa pulang. Aduh. Kacau kan? Kacau aku bilang. Ini di Maluku Tengah ini. Ini bukan lagi adab ketimuran. Ya. Anak-anak seperti ini kalian perhatikan itu ya. Ini jujur aja aku bilang. Siapa sih guru ngajinya? Nggak ada, memang karakter kalian, sifat kalian itu memang jelek. Sama guru kalian begitu. No, tiru tuh anak-anak pesantren. Anak-anak pondok kalian tiru. Bagaimana sangat menghormati gurunya. Mereka sangat menghormati ustadznya, mereka sangat menghormati kepala asramanya, semua orang yang lebih tua mereka sangat hormat. Makanya cocoklah cocoklah Bapak Presiden Joko Widodo bukan menciptakan tapi mencanangkan yang namanya Hari Santri Nasional. Jadi ingat baik-baik anak-anak. Ibu guru tiap hari suruh kamu datang sekolah itu bukan untuk ibu guru. Besok-besok tuh untuk kamu punya masa depan. Tahu masa depan kah tidak? Artinya, ibu mau besok-besok itu kamu jadi orang. Bukan seperti sekarang ini. Artinya hidup itu berubah. Kita manusia itu harus punya cita-cita, mimpi. Dengar kah tidak? Kalau kau tidak mau begitu, ya sudah terserah kau. Itu kau punya pribadi. Tapi ibu di sini, ibu bertugas sini supaya ibu mau kau itu jadi orang yang baik. Ini apa kak? Pak guru mau kasih masuk kau di penjara sana, tidak toh? Orang suruh kau mau pintar. Dengar ke tidak? Dengar. Baik, jadi begini. Sebelum kita masuk ke kelas, ibu mau tekankan lagi. Harus rajin sekolah. Ya. Kalau kau tidak rajin sekolah, kira-kira besok-besok itu kau mau jadi apa? Hah? Anak-anak ini bisa berbuat seperti itu oleh karena mungkin tingkah gurunya yang tidak berkenan. Atau juga sifat dari gurunya yang kurang berkenan atas anak-anak ya. Atau mungkin juga anak-anak tersebut kurang menyukai pelajaran. Atau mungkin juga anak-anak tersebut ya adalah anak-anak yang bermasalah di sekolah. Ya kan begitu. Yang di sekolah di rumah gitu ya. Nah, jadi ini ada beberapa contoh ya perilaku anak-anak yang memang sudah betul-betul keterlaluan. Kita perhatikan. Main di luar kalau berani. Ini bukan masalah urusan berani apa enggak. Tapi Saya pakai baju kita enggak. bukan nak. Bukan, kamu siswa. Ayo. Iya, kita main di luar. Kenapa? Masih lo mau percaya sama guru, Masih lo mau hormat sama guru? Semua
Jadi kalau anak-anak ini ya langsung aja diancam, Pak. Ya kau masih nakal atau enggak? Kalau kau masih nakal, kucoret kau dari kakak. Bilang kayak gitu. Atau bilang aja gini, mau bapak ya, kau nakal-nakal lah kau. Nanti nggak bapak bayar BPJS-mu. Kalau kecelakaan motor kau biar aja kau tanggung sendiri ya. Kalau sakit kau hati-hati kau. Kalau sakit kau jangan harapkan nanti bapak mau merawat kau. Kau dicoret kau BPJS-mu nggak, nanti bapak nggak bayar ya. Ancam aja BPJS nggak dibayar, Pak. Mana takut orang itu, Bung. Namanya juga anak Gen Z. Ya, jadi kita doakan supaya ya generasi kita ini boleh menjadi generasi yang memang betul-betul betul-betul menjadi generasi yang berhasil, generasi yang taat kepada orang tua, taat kepada guru, taat kepada agama. Amin. Itu dari Bung Parabelak, salam NKRI, NKRI harga mati.